5 dan 6. Tampil di situ. Yuk, 1, 2, 3. Hidup. Kolose, apa tadi saya katakan? Oh, maaf. Kolose 4 ayat 5 dan 6. Kolose 4 ayat 5 dan 6. Dapat? Sudah? 1, 2, 3. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, mudah-mudi firman Tuhan ini akan lebih fokus mengenai media sosial ya, yang saat ini sedang booming dan banyak sekali dan memiliki banyak sekali pengguna. Ya, media sosial merupakan tempat di mana semua orang dapat berbagi sesuatu di dunia maya. Dan berdasarkan data UNICEF, apa itu UNICEF? United Nations International Children Emergency Fund. Itu terjemahannya itu dana darurat anak internasional, PBB ya. Itu untuk itulah, penanganan itulah UNICEF itu. Dikatakan 98% kaum muda mengetahui sosial media, dan lebih dari 75% menggunakan sosial media dalam keseharian mereka. Jadi sudah termasuklah saudara di situ. Rata-rata pengguna sosial media adalah mencari informasi, terhubung dengan teman lama, mencari hiburan, dan lain sebagainya. Media sosial memang banyak membawa manfaat bagi kita, tetapi media sosial juga membawa dampak negatif. Banyak tantangan yang dihadapi di media sosial. Kita lihat manfaat dan tantangan sosial media ini. Media sosial bertukar-tukaran ya. Nah, yang pertama tentunya kita dapat mengakses banyak informasi. Itu baik. Tetapi tidak semua informasi baik dan tepat untuk kita dapatkan. Betul? Betul? Betul. Ya, banyak kita bisa akses informasi di situ, tetapi tidak semua informasi itu baik dan tepat untuk kita dapatkan. Yang pertama. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan semua kalangan. Tetapi berhati-hatilah dengan siapa saudara berkomunikasi. Itu dia. Selanjutnya dapat membuat kita lebih ekspresif, ya, terbuka, mengekspresikan pendapat, mengekspresikan pemikiran yang bisa menolong banyak orang, yang bisa memberkati banyak orang. Tetapi banyak yang melakukan itu tanpa berpikir matang, sehingga melalui itu sosial media itu juga mereka menulis kemarahan, mereka menulis kritik yang berlebihan, mereka menyinggung SARA, bahkan menyebarkan berita hoax. Baru-baru ini ada namanya Konrad. Siapa pernah dengar? Konrad. Oh, nggak ada yang luar biasa saudara, nggak tahu sosial media. Ya, dia menyinggung satu suku. Ya, tahu itu? Nah, ya, itulah rusaknya. Lalu saya lihat lagi mengenai vaksin. Banyak sekali di situ yang membuat orang bingung. Nah, mudah-mudi dan lain sebagainya. Kita bisa terpengaruh hal-hal yang buruk dari media sosial. Karena itu kita harus bisa menangkal. Apa mudah-mudi? Menangkal hal-hal buruk yang
pikiran kita. Saya kitakanlah ya, karena saya pun bisa kena kalau tidak berhati-hati. Nah, saat ini Ibu ingin membagikan cara efektif untuk menangkap atau menyaring hal-hal buruk yang menginfeksi saudara dengan metode share. Apa itu share? Berapa huruf share itu? 5. Huruf apa saja? S, H, A, R, E. Jadi 5 huruf, ingat ya. Jadi metode ini yang kita pakai untuk menangkap. Yang pertama S, saring. Apa itu S? Saring. Efesus 5 ayat 10 berkata, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Hafalkan, ada di layar. Efesus 5 ayat 10. 1, 2, 3. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu menyaring. Apakah yang kau temukan di sosmed itu berkenan pada Tuhan atau tidak? Ujilah, saringlah. Kita harus bisa menyaring semua yang kita lihat dari media sosial. Tidak semua informasi berguna bagi saudara. Banyak informasi yang disampaikan tidak selalu baik dan benar buat saudara. Perhatikan apa pesan yang disampaikan melalui yang di-share di sosial media itu. Kita perlu menyaring dengan siapa kita berteman. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ibu gak usah dibohongi tentang hal itu. Kalau saudara sudah punya Android, semua yang baik bisa muncul di situ, dan semua yang paling jelek juga muncul di situ. Jadi untuk menangkalnya, saring. Apa mudah-mudi? Saring. Itu S. Apakah yang kau lihat itu berkenan kepada Tuhan? Huruf kedua apa? H. H. Hindari. Apa H? Hindari. Kejarlah kekudusan. Banyak konten pornografi yang tersebar di media sosial. Jangan sampai saudara terjerumus ke dalam dosa pornografi. Sekarang anak kecil pun sudah bisa melakukannya karena media sosial. Maka adik-adikku yang kukasihi, anak-anakku yang kukasihi, hindari pornografi dari handphone saudara. Tidak ada yang tahu, hanya engkau yang tahu. Hindari. Apa mudah-mudi? Hindari. Itu H. Huruf ketiga apa? A. Akui. Apa yang diakui? Saudara memang masih manusia lemah. Jangan sok kuat. Sosial media bisa dengan mudah masuk dalam diri saudara. Jangan sampai terinfeksi. Memang tidak ada seorang pun yang tahu apa yang saudara buka di sosial media, apa yang saudara tonton di internet. Tetapi Tuhan tahu. Apa mudah-mudi? Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang saudara lakukan di kamar saudara. Tuhan tahu apa yang saudara kerjakan di media sosial. Ibu jelas, ibu keras ini tuh saudara. Kalau selama ini yang saudara tonton adalah yang tidak senonoh, bertobat. Apa mudah-mudi? Bertobat. Jadi akui saudara masih lemah, sehingga saudara tidak berani membuka konten yang tidak senonoh itu. Itu pasti muncul karena ibu punya HP. Haleluya. Sekali saudara klik, akan datang yang berikutnya. Maka kalau itu muncul, sadarlah engkau masih lemah. Kalau kubuka ini nanti pasti aku berdosa. Lalu skip, jangan dibuka. Haleluya. Tidak mungkin engkau nggak dikasih handphone karena sekolah perlu. Haleluya. Itu A. Huruf keempat apa? R. Rajinlah. Ngapain?
Saudara harus rajin memperlengkapi diri dengan kebenaran firman. Rajin ngapain muda-mudi? Memperlengkapi diri dengan kebenaran firman. Salah satu ini datang muda-mudi. Ibadah minggu, sel group, dan baca Alkitabmu di rumah. Kita tidak tahu mana yang benar atau salah tanpa kita tahu kebenaran yang sejati. Mudah-mudi rajin bersaat teduh. Setiap hari itu merupakan cara yang efektif untuk memperlengkapi saudara menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan pencobaan hidup termasuk dari sosial media. Kalau kau tidak ada firman, oh semua yang jelek itu akan kau tampung. Dan itu akan merusak pikiranmu. Dan tidak lama kau bisa tindakan itu. Maka rajin bersaat teduh, rajin beribadah, baca Alkitabmu. Amin mudah-mudi. Evaluasilah. Dalam sehari berapa lama kamu bermain sosial media? Dan berapa ayat engkau baca firman? Kalau masih belum baca firman, jangan berani buka Facebook. Kalau belum baca firman, jangan berani berselancar di Androidmu. Kalau kau mau kuat ya, mau kuat dalam Tuhan, rajin bersaat teduh, rajin menyembah Tuhan. Haleluya. Baca Alkitabmu lebih dari sosial media. Anak saya Chriselle, saya ajari, dan kalau sudah sempat beberapa hari tidak baca Alkitab, saya bilang sama dia, coba bandingkan berapa lama kau pegang HP dan apakah kau sudah baca Alkitab. Kadang kami bisa sama-sama, kadang melihat waktu bisa saya kasih tugas ini baca, tapi bisa berhasil bisa tidak. Itu anak pendeta, apalagi saudara semua. Itu sebabnya ibu ajari sungguh-sungguh, baca Alkitabmu. Apa mudah-mudi? Baca Alkitab. Rajin. Kuno kah itu? Enggak. Mungkin saudara berkata, itu kuno. Kalaupun dikatakan kuno, tapi itu menjagamu. Sebab Mazmur 119 berkata, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Bersih engkau tidak jatuh pada pornografi. Bersih engkau tidak jatuh pada kenajisan. Bersih engkau tidak jatuh pada narkoba. Hanya dengan firman, kata Mazmur 119. Haleluya mudah-mudi. Huruf terakhir apa? Ekspresikan. Matius 6:16 berkata, demikian hendaknya terangmu bercahaya. Gunakanlah media sosial untuk mengekspresikan Kristus dalam hidupmu. Kenapa? Karena semua anak Tuhan dipanggil Tuhan untuk menjadi misi. Apa itu misi? Orang yang bisa membawa kabar baik. Walau kau masih muda-mudi, walau kau masih remaja, kau dipanggil Tuhan untuk itu. Itu yang Tuhan inginkan dari kita pengikutnya. Kemanapun saudara pergi, itu mission trip saudara. Nggak harus pergi ke Ethiopia baru namanya mission trip. Nggak harus pergi ke Australia baru namanya mission trip. Saudara di sekolah, saudara di kantor, saudara di kampus, saudara di tempat kos, saudara itulah mission trip saudara. Haleluya. Maksudnya disitulah engkau bercahaya. Dilihat orang hidupmu, dia akan tahu ini pasti anak Tuhan. Dilihat orang hidupmu, dia akan tahu ini pasti suka beribadah. Haleluya. Haleluya. Share. Itulah menangkal hal-hal yang buruk dari sosial media. Apakah mudah-mudi bisa menangkapnya? Apa itu S? Sari. Apa itu H? Hindari. Apa itu A? Akui.
Jokowi. Apa itu R? Rajin. Rajin. Apa itu E? Ekspresi. Sosial mediamu biarlah mengekspresikan engkau adalah anak mudanya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Sambil bekerja
atas, tangan kirimu taruh di hatimu, ikut-ikut doa ini. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. mulai hari ini Mulai hari ini saya mau saya mau dengan penuh hikmat dengan penuh hikmat menggunakan sosial media. menggunakan sosial media. Biarlah hidup saya tidak menjadi hambar. Biarlah hidup saya tidak menjadi hambar. Mulai hari ini, Mulai hari ini, tolong saya tolong saya Tuhan untuk menyaring untuk menyaring semua hal dari sosial media. semua hal dari sosial media. Saya mau semua yang saya lihat, Saya mau semua yang saya lihat, semua yang saya share, semua yang saya share adalah apa yang berkenan kepada Tuhan. adalah apa yang berkenan kepada Tuhan. Tolong saya menghindari Tolong saya menghindari konten-konten yang tidak senonoh, konten-konten yang tidak senonoh, supaya saya tidak terjerumus supaya saya tidak ke terjerumus dalam dosa pornografi dalam dosa pornografi dan kejahatan lainnya. dan kejahatan lain. Saya sadar Tuhan, Saya sadar Tuhan, saya masih manusia lemah. saya masih manusia lemah. Itu sebabnya Itu sebabnya saya jaga diri saya. saya jaga diri saya. Saya lengkapi dengan firman. Saya lengkapi dengan firman. Saya rajin membaca firman. Saya rajin baca firman. Saya rajin bersaat teduh, Saya rajin bersaat teduh. supaya saya diperlengkapi Supaya saya diperlengkapi menghadapi masalah dunia menghadapi ini, masalah dunia, termasuk sosial media. termasuk sosial media. Biarlah Biarlah hidup saya biarlah hidup saya bercahaya bercahaya di tengah dunia yang gelap di ini. tengah dunia yang gelap. Saya ekspresikan Saya ekspresi bahwa saya anak Tuhan. bahwa saya anak Tuhan. Kemanapun saya pergi, Kemanapun saya, dimanapun saya berada, dimanapun saya berada, itu ladang misi saya. itulah misi. Saya harus bercahaya. Saya harus bercahaya. Hanya Kau yang sanggup menolong saya. Hanya Kau yang sanggup menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan firman Tuhan Dengan firman Tuhan di dalam hati di saya, dalam hati saya, menjaga saya jaga saya untuk bisa hidup bersih. untuk bisa hidup bersih. Haleluya. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Diberkatilah mudah-mudi remaja ini semua. Amin. Haleluya. Bersama katakan Amin. silakan duduk mudah-mudi. Nanti saudara di fellowship lah bicara untuk selanjutnya pengumuman-pengumuman. Ada yang mau kita doakan? Nggak ada jiwa baru ya. Hari berdoa buat persembahan saja. Ayo Bang Samuel. Mari kita semua yang melayani, mari semua maju ke depan, persiapkan persembahan yang terbaik. Tuhan. Mari cepat-cepat, mari pelayan lari. Jangan lama-lama. Mari kita angkat persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada malam yang baik ini kami bersyukur Tuhan buat segala karunia, buat segala kebaikan Tuhan yang kami terima. Kami dapat berkumpul tempat ini dan sudah mendengarkan sebagian daripada firman yang disampaikan oleh Ibu Gembala kami. Biarlah Tuhan firman ini melekat pada hati kami dan kami menjadi pelakunya di kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus menguatkan kami. Tuhan, di kesempatan yang baik ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Kiranya Kau mengurapi kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami, setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan melipat kali gandakan. Apa saja yang kami kerjakan, apa saja yang orang tua kami bekerjakan, semuanya Tuhan berkati. Bahkan persembahan ini dapat digunakan oleh gereja Tuhan untuk membangun gereja Tuhan, dipakai lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kami beri dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Sama beri. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai. Mari kita pakai berdiri mudah-mudah. Kita kanan kiri kasihnya, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus.
Benarlah Tuhan, kasih-Mu seperti sungai yang mengalir tidak pernah berhenti dalam hidup kami, tidak pernah berhenti memberkati kami, tidak pernah berhenti menyertai kami, menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah diterima pada hari ini. Kiranya firman-Mu Tuhan berakar di dalam hati anak-anak-Mu. Biarlah itu memagari hidup mereka untuk hidup benar di hadapan-Mu. Roh yang takut akan Tuhan jadilah bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Berkati mereka semuanya, pekerjaan, usaha, studi mereka, orang tua mereka, kiranya Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, Kau berkatilah mereka pulang, lindungilah mereka di perjalanan, sampaikan di rumah dengan selamat. Di dalam nama Yesus kami angkat tangan kami terima berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan yang memperluas daerah-daerah kita. Amin. Kiranya tangan Tuhan menyertai dan melindungi kita dari segala malapetaka. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Amin. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Bapa yang kekal, dan persekutuan yang semakin manis bersama dengan Roh Kudus beserta kita hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Amin. Terima kasih Yesus. Kita akan Saudaraku, ada teman kita yang baru bergabung hari ini ya. Nanti diperkenalkanlah Samuel. Tuhan berkati.